Yeonsu akhirnya bebas dan kembali ke rumahnya. Sementara itu, jaksa Dong-hun harus menerima konsekuensinya. Karena kesalahan dalam menangkap pelaku, akhirnya dia dipindahkan tugas ke unit lain. Karirnya tercoreng dan kepercayaan jaksa ikut runtuh. Meski sudah dinyatakan bebas, pengadilan tetap memasang gelang pelacak di kaki Yeonsu. Mereka ingin mengawasinya setiap saat, karena bagaimanapun juga Yeonsu pernah menjadi tersangka pembunuhan. Dan pihak kepolisian khawatir jika dia bisa melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Kehidupan Yeonsu perlahan berjalan kembali. Tanpa suami, tanpa rasa aman, namun dia berusaha bertahan demi putrinya. Malam itu, Yeonsu mulai mencari tahu lebih banyak tentang kasus Moen. Dan disitulah dia menemukan fakta yang mengerikan, di mana orang yang harus dia bunuh ternyata adalah anak dari pasangan dokter gigi yang sebelumnya dibunuh oleh Moen. Waktu terus berjalan, sidang banding kasus Yeonsu akan digelar dalam 3 minggu lagi. Dan di sanalah segalanya akan ditentukan. Jika Yeonsu berhasil membunuh anak dari dokter gigi tersebut, maka Moen akan menepati janjinya, tetap konsisten dengan pengakuan dan memberikan Yeonsu hidup bebas. Namun jika Yeonsu gagal, kemungkinan besar Moen akan menarik pengakuannya, dan itu berarti Yeonsu akan kembali ke penjara. Sementara itu, Dong-hun belum bisa benar-benar melepaskan Yeonsu. Meski dia sudah dipindahkan ke unit lain, secara diam-diam dia masih terus mengikuti dan mencoba menyelidiki ulang gerak-gerik Yeonsu. Di sisi lain, Moen mendapatkan pengacara baru bernama Jin Yong-in, seorang pengacara yang mengatakan ingin membelanya meskipun tahu itu tidak mungkin. Awalnya, Moen menolak mentah-mentah. Ia merasa tidak membutuhkan pembelaan apapun. Namun Yong-in tetap kukuh. Ia ingin membela Moen apapun resikonya. Setelah pertemuan itu, Moen menitipkan sebuah surat yang harus disampaikan kepada Yeonsu. Dan keesokan harinya, Yeonsu dan pengacaranya bertemu dengan Jin Yong-in. Dan di sanalah surat titipan Moen akhirnya diserahkan kepada Yeonsu. Isi surat itu membuat nafas Yeonsu tercekat. Moen mengingatkannya tentang tugas yang harus diselesaikannya setelah dia keluar dari penjara. Dan satu hal yang paling menakutkan, di mana ia menuliskan meskipun Yeonsu sudah bebas, Moen akan terus mengawasinya. Sejak saat itu, Yeonsu tidak pernah merasa tenang. Ia terjebak dalam kebingungan dan juga ketakutan. Ia tidak ingin menjadi seorang pembunuh karena memang dia tidak pernah membunuh siapapun. Tekanan itu bahkan menghantuinya sampai ke dalam mimpi. Dalam mimpinya, Yeonsu melihat dirinya sendiri membunuh anak dokter gigi tersebut. Hingga suatu malam, ia didatangi seseorang menggunakan tudung hitam, di mana sosok tersebut sama persis dengan orang yang pernah dia lihat keluar dari studio suaminya setelah suaminya meninggal. Yeonsu mencoba mengejarnya, dan dalam pengejarannya tersebut dia menyadari sesuatu yang mengerikan, di mana orang tersebut adalah sosok yang sama yang dulu dia lihat keluar dari studio suaminya tepat setelah suaminya dibunuh. Dan ia pikir itu adalah orang yang sama yang telah membunuh suaminya. Yeonsu terus berlari, namun jarak yang terlalu jauh membuat pelacak gelang di kakinya terdeteksi oleh pihak kepolisian. Di dalam bayangan malam, sosok itu berhenti dan menoleh ke arah Yeonsu. Dan dalam pandangan Yeonsu, sosok tersebut terlihat seperti Moen. Dan ternyata di saat yang bersamaan, di dalam penjara, Moen tiba-tiba menghilang dari dalam selnya. Dan apakah sosok tersebut benar-benar Moen? Kita tunggu di episode selanjutnya ya guys. Bye-bye.